biarlah layakkan hamba-Mu menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan saat hari ini. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, shalom buat kita semua dimanapun kita berada dalam setiap kehidupan kita semua. Secara khusus acara ini ditujukan buat setiap wanita-wanita yang mau mengasihi Tuhan. Tapi kalau para pria juga mau datang gak apa-apa ya. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, kalian terberkati lewat program Kilau Cantik Ilahi. Kalian bisa tulis di dalam kolom komentar yang terberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk alamat saudara ya, dari kota ataupun dari negara mana Bapak Ibu Saudari berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para wanita, para ibu ya, khususnya saudara-saudari yang dikasihi, pernahkah kalian mengalami momen dalam setiap kehidupan kalian? Hari sudah larut malam, ya teman-teman semua. Anak-anak akhirnya tidur dalam setiap kehidupan rumah kalian. Rumah itu berantakan. Lalu kemudian akhirnya kalian duduk sebentar sebagai wanita. Lalu di keheningan dalam setiap kehidupan kalian semua muncul sebuah suara kecil di dalam hati. Ada sebuah suara yang berkata, kamu tidak cukup baik. Lihatlah ibu-ibu yang di sana tuh. Bisa lebih rapi, bisa mendidik anak-anaknya, bisa ngajarin banyak hal, bahasa Inggris, pokoknya nyanyi dan lain sebagainya. Lihatlah, dia mungkin lebih langsing, lebih sabar, lebih sukses daripada kamu. Saudara-saudari, khususnya ibu-ibu atau wanita-wanita, ya, ada suara yang menggerogoti dari dalam setiap kehidupan kalian semua. Dunia luar berkata cintai dirimu, tetapi seringkali yang kita rasakan justru adalah beban untuk menjadi sempurna, agar layak untuk dicintai. Hari ini firman Tuhan datang untuk membisikkan kebenaran dan membebaskan kepada kita semua bahwa kasih kepada diri sendiri bukanlah sesuatu yang kita ciptakan dengan usaha, melainkan sesuatu yang kita terima dari sang sumber kasih itu sendiri. Saudara, saya mau mengajak setiap kehidupan kalian untuk mengasihi diri secara sehat melalui kasih Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya, ada sebuah pertanyaan yang jujur, apakah boleh seorang Kristen mengasihi dirinya sendiri? Apakah boleh seorang Kristen mengasihi dirinya sendiri? Bagi sebagian dari kita, itu terdengar seperti dosa. Itu seperti kesombongan, keegoisan. Kita menjalani hidup dengan memendam rasa bersalah. Bapak Ibu merasa tidak cukup, ya, pernah layak atau tidak pernah cukup layak, dan terus menguras tenaga untuk orang lain sampai kehabisan daya. Sementara di dalam hati ada kekosongan yang tidak pernah terisi. Tetapi tahukah kita semua bahwa Yesus sendiri dalam hukum yang paling utama justru memasukkan mengasihi diri sendiri sebagai bagian dari perintah itu. Dia berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengasumsikan bahwa kita memang mengasihi diri kita. Pertanyaannya bukan apakah kita mengasihi diri sendiri, tetapi bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana saudara sebagai seorang perempuan mengasihi diri sendiri? Apakah dengan cara dunia yang egois, atau dengan cara Kristus yang membebaskan? Itulah yang kita mau belajar pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan sebuah benda berharga, sebuah vas cantik yang sangat langka, yang sangat mahal. Nilainya bukan dari bahannya, tetapi dari sang empunya yang membuat dari harga, ya, yang dibayar. Dan saudari, ketika kita pengen memiliki barang itu, saudara, ada harga yang harus dibayar untuk memilikinya, karena nilainya begitu mahal dari vas itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bayangkan jika vas itu kita tidak pernah tahu nilainya. Kita mengira diri kita, Bapak Ibu Saudara, atau vas itu hanya tempayan biasa.
Dan akhirnya kita yang tidak pernah tahu bahwa fast itu ya dirancang dengan yang bahan-bahan terbaik, harganya harusnya mahal, tapi karena kita tidak tahu, saudara, akhirnya kita membiarkan ya fast itu dicoret-coret, diisi sampah, disia-siakan. Saudara, ya tidak akan menjalani fungsinya yang mulia dalam setiap kehidupan fast itu kalau kita nggak tahu ya tujuan daripada fast itu diciptakan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita lafaz antik itu. Kita lupa siapa yang empunya, yang menciptakan kita. Dan kita lupa harga yang telah dibayar untuk kita semua, yaitu darah Kristus. Saudara, pada saat hari ini kita mau belajar tentang membaca kembali sertifikat keaslian kita semua, yaitu saudari dikasih oleh Tuhan tentang mengingat kembali nilai kita yang sesungguhnya. Sehingga saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalian semua kaum wanita dapat menghargai, dapat mengasihi diri sesuai dengan nilai yang telah Tuhan tetapkan, bukan nilai yang dunia berikan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, khususnya kaum perempuan, sekali lagi ya, di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya para ibu, saudari, atau remaja putri yang hadir pada kesempatan siang hari ini atau saat ini, topik kita berbicara mengenai mengasihi diri sendiri. Seringkali hal ini menjadi topik yang ambigu, ya, topik yang membingungkan di dalam gereja. Di satu sisi, dunia membicarakan self love yang sering berujung pada narsisme, pencarian kebahagiaan diri sendiri di atas segala-galanya, dan pembenaran untuk melakukan dosa. Saudara, tapi di sisi lain, sebagai orang Kristen, kita takut jatuh ke dalam dosa kesombongan, dosa keegoisan, sehingga kita sering menyamakan mengasihi diri sendiri sebagai sesuatu yang salah. Tetapi perhatikanlah apa yang Yesus katakan di dalam Markus 12 yang tadi kita baca. Dia menyandingkan 3 hal yang tidak terpisahkan, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ya, dan juga mengasihi diri sendiri. Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk tidak mengasihi diri sendiri. Justru dia mengasumsikan bahwa kita, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, harusnya sudah mengasihi diri sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya mengasihi diri sendiri? Apakah berdasarkan standar dunia atau berdasarkan kebenaran Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua? Pada poin yang pertama kita mau belajar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana saudara memiliki, ya, mengasihi diri sendiri yang sehat, yang berpondasikan pada Kristus Yesus dalam setiap hidup saudara dan saya. Pertama kita belajar bahwa dasar mengasihi diri sendiri bukan dari prestasi, tetapi melalui anugerah. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saudara, kita diselamatkan semua karena anugerah. Saudara, dasar kita mengasihi diri sendiri bukan karena prestasimu, bukan karena kecantikanmu, bukan karena gelar-gelar yang mengikuti setiap saudara dan saya. Bukan dari prestasi, tetapi dari anugerah. Saudara, ini yang paling penting, ya, dasar mengasihi diri sendiri bukan karena prestasi, tetapi melalui anugerah. Dunia mengatakan kasihilah dirimu sendiri karena kamu hebat, karena kamu kuat, karena kamu cukup. Itu adalah kasih yang bersyarat. Suatu hari ketika kita gagal, ketika kita merasa tidak cukup, ketika kita merasa lemah, dasar kasih itu pun akan runtuh. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi kekristenan membalik setiap narasi-narasi itu. Kasih kita kepada diri sendiri bukanlah, Bapak Ibu Saudara, atau bukan dimulai dari seberapa hebat kita, tapi dari seberapa dalamnya Kristus mengasihi saudara dan saya. Karena kasih karunia,
kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya teman-teman, saudara-saudari kita semua hidup di dalamnya. Ibu-ibu semua, para wanita yang dikasih oleh Tuhan, yang mendengar khotbah Pastor Deso pada saat hari ini, mari kita pelajari kebenaran ini. Pertama, keselamatan itu adalah anugerah, seperti yang tertulis dari ayat 8 sampai 9. Status kita sebagai anak Allah bukanlah sesuatu yang kita raih atau kita cari sendiri. Itu adalah pemberian, gift. Saudara, status saudara sebagai anak Allah itu sebagai pemberian. Bagaimana mungkin kita membenci atau menolak sebuah mahakarya yang Tuhan sendiri nilai sangat berharga, hingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bagaimana mungkin Tuhan membenci? Bagaimana mungkin juga kita membenci ataupun kita menolak, padahal kita sendiri adalah mahakarya Tuhan yang sangat berharga. Bahkan dia mengorbankan anaknya yang tunggal buat setiap kehidupan saudara-saudari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi diri sendiri yang sehat itu dimulai dengan menerima anugerah ini. Menerima anugerah dari Tuhan Yesus dengan sukacita. Kita berharga karena Dia yang menetapkan nilai kita. Bukan karena kita yang menetapkan nilai kita sendiri, tetapi karena Tuhan Yesus yang menetapkan nilai kita. Dan Dia menyampaikan, kamu sangat berharga. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan setiap kebenaran ini. Keselamatan itu adalah anugerah. Yang kedua, kita adalah buatan Allah. Kata Yunani yang digunakan adalah poima, ya, atau poema, yang darinya kita mendapatkan kata poem atau puisi. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah puisi Allah. Sebuah puisi yang tidak pernah meminta maaf karena ia bukan novel, Bapak Ibu Saudari. Sebuah puisi yang dihargai karena keunikan, karena bentuknya, karena ritmenya, karena maknanya. Saudara dan saya adalah puisi buatan Allah. Kalian adalah karya seni Allah yang unik, yang bernilai. Jadi jangan pernah saudara merasa dirimu tidak cantik, ya, dan membuat kalian tidak bahagia, tidak happy karena setiap keadaan fisik dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kalian semua adalah buatan Allah, ya, sebagai mahakarya dari Allah dalam setiap kehidupan kalian. Kalian unik, ya, kalian punya ritme, ya, yang Tuhan percayakan, dan kalian punya makna hidup sama seperti puisi yang dihargai karena keunikan bentuknya. Demikian juga dengan kita, khususnya wanita-wanita pada kesempatan saat hari ini. Saudara, ini yang kedua, sadarlah, ya. Saudara bisa mengasihi diri sendiri kalau saudara tahu ada keselamatan yang saudara bisa terima di dalam anugerah, di dalam Yesus Kristus. Status kalian adalah anak Allah. Yang kedua, saudara, kita adalah buatan Allah. Memampukan saudara dan saya memandang setiap kehidupanmu, ya, di dalam keunikan-keunikan tertentu yang Tuhan percayakan. Dan yang ketiga, ibu-ibu semua, kalian memiliki, ya, tujuan ilahi. Kita semua diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Mengasihi diri sendiri berarti menerima bahwa hidup kita memiliki tujuan dan makna dari Tuhan. Saudara, ketika kita mau mengasihi diri sendiri, perhatikan ini baik-baik. Bahwa kamu harus memiliki tujuan dan makna dari Tuhan. Ini melawan perasaan tidak berguna dalam setiap hidup kita semua. Ini melawan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan rendah diri dalam setiap kehidupan kita semua. Dan hari ini hentikanlah upaya untuk mencari-cari alasan untuk mengasihi diri sendiri. Berhentilah sejenak dan terimalah kebenaran bahwa kalian sudah dikasihi. Gak perlu mencari-cari lagi kasih di luar sana. Kalian sudah dikasihi, kalian sudah diterima, kalian sudah berharga di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Para wanita-wanita Kristen. Itu adalah fakta objektif, Bapak Ibu Saudari. Terlepas dari setiap perasaan subjektif Anda.
ketika mengalami kekecewaan, ditinggal oleh orang-orang yang kau kasihi. Tetapi tetap Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, faktanya kita semua sudah dikasihi, sudah diterima, dan kalian berharga di dalam Kristus. Kalau orang yang melepaskan kalian karena ada orang kedua atau orang ketiga, saudara, berarti mereka sebenarnya rugi dalam setiap kehidupan kalian. Ya, rugi, saudari. Karena engkau adalah anak Allah yang hidup dalam setiap kehidupanmu. Maka ayo, hentikan upaya untuk mencari-cari alasan, untuk mengasihi diri sendiri dengan cara dunia dalam setiap kehidupan kalian semua. Terimalah kebenaran ini, bahwa kalian sudah dikasihi, diterima, dan kalian berharga di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika media sosial membuat kalian merasa kurang, ingatkan diri kalian. Nilai saya tidak ditentukan oleh like. Nilai saya tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang tonton, ya, atau pencapaian-pencapaian orang lain. Saya ini berharga karena Tuhan mengatakan saya berharga. Amin. Lawanlah perbandingan-perbandingan di media sosial. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara berharga di mata Tuhan. Lawanlah perasaan bersalah dan gagal. Ketika kamu jatuh, ketika kamu merasa tidak cukup, ingatkan dirimu, keselamatan dan penerimaan saya bukan berdasarkan sempurna. Ya, bukan berdasarkan sempurna atau tidaknya saudara, tetapi berdasarkan anugerah yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam setiap kehidupanmu. Mau tubuhmu lurus, mau tubuhmu agak bengkok, mau tubuhmu agak gemuk, mau tubuhmu kulitnya putih, kuning, hitam, dan lain sebagainya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ingatkan diri kita semua. Saudara dan saya sudah diselamatkan, dan penerimaan saya bukan berdasarkan sempurna tidaknya saya hari ini, tetapi berdasarkan anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Lawanlah perasaan bersalah dalam setiap kehidupanmu. Lawanlah perasaan gagal itu. Saudara, lawanlah setiap perbandingan-perbandingan itu dalam setiap kehidupanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ya, kita belajar untuk bersyukur atas setiap keunikan-keunikan dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari alih-alih memfokuskan kepada kekurangan dalam setiap kehidupan kalian, naikkanlah ucapan syukur untuk hal-hal yang unik yang Tuhan berikan kepadamu. Mungkin ada selera humor, ya, mungkin ada empati yang ada dalam setiap kehidupan kita semua, mungkin dari cara berpikir dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah tanda tangannya, ya, pada karyanya dalam setiap kehidupan saudara masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua untuk terus bertumbuh bersama-sama. Kita doain dulu, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aku berdoa buat Bapak Idis Tipi. Bapak berkati orang ini. Demian, Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anakmu ini, Tuhan. Supaya mereka, Tuhan Yesus, bukan menikmati setiap perdebatan dalam setiap hidup mereka. Tapi kami berdoa buat Idis Tipi dan juga Demian, supaya mereka mengenal Kristus. Roh Kudus yang menjamah setiap hati kedua orang ini, sehingga mereka mengenal Yesus. Mereka boleh terus mengiring Yesus, dan satu ketika Roh Kudus menjamah hati mereka, supaya mereka, Tuhan, tidak menikmati setiap perdebatan-perdebatan itu, tetapi mereka boleh terus, Tuhan, menghidupi setiap kebenaran yang mereka yakini di dalam setiap kehidupan mereka, khususnya iman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat anak-anakmu ini, in the name of Jesus. Roh Kudus menjamah, mulai hari ini, jamalah nama-nama ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, alih-alih saudara fokus kepada kekuranganmu, ucapkanlah syukur kepada hal-hal yang unik. Saya pernah menonton beberapa orang-orang yang nge-live, ya Bapak Ibu Saudari. Dia mungkin hanya live tiduran, seorang perempuan. Ada juga yang live, ya Bapak Ibu Saudari, dia sambil apa sih namanya ya, inin kaleng tuh, apa tuh namanya, pemulung atau apa. Tapi tangannya yang satu, saudari, seperti tidak ada jari, tapi dia nge-live. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, ayo, daripada kita melihat setiap kekurangan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ucapkanlah syukur kepada hal-hal unik yang Tuhan berikan kepadamu. Mungkin ada selera humor, ada empati ketika melihat kisah hidup seseorang dan kalian bisa mendoakan. Ada cara berpikir kalian yang juga baik dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu adalah tanda tangan Tuhan.
dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ini yang pertama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa dasar mengasihi diri sendiri bukan dari prestasi, tetapi melalui anugerah. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi diri sehat melalui kasih Kristus khususnya buat para wanita. Saudara, bentuk kalian mengasihi diri sendiri bukan narsisme, bukan narsis, ya, tetapi melalui perawatan dan batasan yang sehat di dalam setiap kehidupan saudara. Di dalam 1 Korintus 6, saya mau buka kita, ya, semua baca Alkitab. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu milik kamu sendiri? Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, bentuk kita mengasihi diri sendiri bukan narsisme, melainkan merawat, ya, setiap kehidupanmu. Ada batasan-batasan yang sehat. Apa perbedaan antara mengasihi diri sendiri yang alkitabiah dengan narsisme duniawi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau narsisme itu berfokus pada pujian, saudara mau dipuji. Narsisme itu berfokus kepada pencitraan, ya. Narsisme itu, Bapak Ibu Saudari, berfokus kepada eksploitasi diri untuk diakui oleh orang-orang. Narsisme itu berfokus, ya Bapak Ibu Saudari, seringkali juga mengorbankan orang lain. Karena tujuannya saudari yaitu untuk meninggikan diri sendiri. Itulah kalau saudari yang dikasihi oleh Tuhan, narsisme, ya, mengasihi diri sendiri, ya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dan saya mengasihi diri sendiri dengan cara dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita mengasihi diri sendiri, yaitu mengasihi diri sendiri yang sehat, yang berfokus kepada setiap penata layanan, atau Bapak Ibu Saudari pada stewardship, bahwa setiap tubuhmu ini adalah titipan daripada Allah. Kamu ini hanya pengelola dari setiap tubuhmu ini. Karena firman Tuhan dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Allah yang diam di dalam kamu. Kamu tuh dititipkan tubuh oleh Allah di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kamu ini dan saya mengelola setiap dirimu untuk mengasihi diri, karena kita tahu ini tubuh titipan. Ya, ini tubuh titipan. Makanya saudara perlu kelola. Makan itu untuk sehat. Ya, kerja juga untuk sehat. Jangan sekedar cari duit, Bapak Ibu Saudari. Makan perlu sehat. Ya, jangan cuma makan sampai kenyang. Ya, Bapak Ibu Saudari, tidur juga harus sehat. Ya, jangan saudara dan saya pikir tidur itu tidak sehat. Sehat pada jam-jam tertentu. Ya, Bapak Ibu Saudari, kita melatih menjaga setiap tubuh kita dengan baik. Karena ini titipan semua dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kebenaran yang perlu kita terima, kamu bukan milik kamu sendiri. Itu adalah kalimat yang paling membebaskan untuk setiap wanita-wanita yang mau mengasihi Tuhan. Ya, yang seringkali kelelahan karena harus memenuhi semua ekspektasi setiap pikiran orang-orang di sekitarmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya kaum wanita, ya, hidup kita bukanlah tentang kita. Hidup kita adalah milik Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi diri sendiri dalam terang firman Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pertama, saudara dapat merawat diri secara fisik maupun mental. Saudara dapat merawat fisik, ya, baik juga mental. Belajarlah tidur yang cukup. Jangan sampai tengah malam. Ya, bekerja boleh, tetapi tetap harus ada istirahat dalam setiap apa yang kita kerjakan. Ya, tidurlah yang cukup, saudari. Makan makananlah yang bergizi, yang menyehatkan. Ya, bukan hanya membuat saudara kenyang, tapi yang membuat organ-organmu sehat. Makanya kalian para wanita perlu belajar, ya, bagaimana kehidupan yang sehat, ya, menutrisi tubuh dengan sehat dalam setiap kehidupan kalian semua. Makan makanan yang bergizi. Belajar untuk berolahraga. Olahraga yang paling murah itu adalah olahraga jalan cepat sama Bapak Ibu Saudari, lari. Ya, itu yang paling sehat dan paling murah. Ya, kalau saudara mau ya pakai berenang dan juga
bersepeda juga boleh ya, sambil jogging Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo kita belajar merawat diri secara fisik dan mental. Kalau ada sesuatu keliru, yang salah, yang tertekan, carilah pertolongan profesional. Ketika diperlukan, itu bukan secara rohani. Itu adalah bentuk saudara ya dipercayakan tubuh oleh Tuhan. Sehingga saudara dapat menghargai setiap tubuh ini supaya sehat. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Saudara dapat merawatnya karena itu adalah milik Tuhan. Jadi mengasihi diri sendiri dalam terang firman Tuhan berarti saudara bisa cakap merawat diri baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan, saudara perlu menetapkan batasan yang sehat. Ya, belajarlah berkata tidak kepada hal-hal yang berhubungan dengan Bapak Ibu Saudari yang bisa merusak jiwa, merusak tanggung jawabmu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi berkata tidak kepada hal-hal yang negatif, kepada hubungan-hubungan yang salah, hubungan-hubungan keliru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab hal-hal itu bisa merusak jiwa, bisa merusak tubuhmu. Tetapi kalau kita menolak itu semua, itu adalah juga bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita tahu ada hubungan-hubungan yang tidak membangun iman, baik pacaran, baik perkawanan, ya, baik selingkuhan dan lain sebagainya, saudara, itu merusak jiwamu. Bertobatlah, ya. Ketika saudara menolak terhadap hal-hal itu bentuk ketaatan. Itu adalah cara kalian untuk melindungi karya seni Allah dari setiap kerusakan-kerusakan moral yang dunia berikan atau tawarkan. Jadi kita perlu menetapkan batasan yang sehat di dalam setiap kehidupan. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, inilah ya dua hal bagaimana saudara dan saya dapat mengasihi diri dalam terang firman Tuhan. Pertama tadi saudara belajar merawat diri secara fisik dan mental. Saudara diingatkan dalam setiap kehidupanmu. Ya, yang kedua, saudara tetapkanlah batasan yang sehat. Ya, saudara berkata tidak kepada setiap orang-orang yang mau Bapak Ibu Saudari melukai setiap kehidupan saudara. Yang ketiga, saudara belajar bagaimana mengasihi diri dalam terang firman Tuhan. Saudara, isilah pikiran dan dengan kebenaran. Isilah pikiran saudara dengan kebenaran. Lawanlah pikiran-pikiran negatif dan kebohongan dari si iblis dalam setiap kehidupan saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada orang-orang yang berpisah, ya, artis-artis yang bercerai dalam setiap hidup mereka. Tapi sayangnya mereka tidak mengisi dengan firman Tuhan. Mereka malah mengisi saudari dengan cari ya pria yang lain, wanita yang lain, cerai, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, dan yang lain sebagainya. Saudara, ayo jangan demikian. Kalau saudara tahu ada kegagalan dalam pernikahan saudari, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada hal-hal yang perlu saudara renungkan sebelum saudara mengambil sikap apapun. Saudara renungkan, doakan, ya, sehingga ada pertobatan dalam setiap kehidupan saudara masing-masing, baik si prianya, baik si perempuannya, dan isi pikiran saudara dengan kebenaran-kebenaran firman. Sehingga saudara dapat menangkal, melawan pikiran-pikiran negatif. Ya, ada orang-orang tertentu dalam setiap kehidupan pernikahan mereka. Lalu kemudian ketika suami atau istrinya tidak menyenangkan dia, dia curhat sama komunitasnya. Nanti komunitasnya cerita, oh kalau gue digituin mah gue gak bisa. Gue pasti lawan, gue pasti ceraiin itu orang. Akhirnya malah kita ikut saran daripada komunitas seperti itu. Saudara, buat apa kita demikian dalam setiap kehidupan kita semua? Kamu mau nikah 2 kali, 3 kali. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetap saja ada sesuatu yang kurang dalam setiap diri orang-orang yang kau nikahi itu kelak. Dalam setiap kehidupan. Pasti ada saja yang kurang. Karena pernikahan itu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Tapi bagaimana kita tidak bisa menerima kekurangan pasangan? Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti pasangan kedua begitu juga, pasangan ketiga begitu juga, sampai berapa kali? Saudari, kita mau mencoba-coba terus dalam setiap kehidupan kita semua. Apalagi kalau sudah tua mau nikah, ini pikirannya agak-agak ini saudari, hang. Ya, kalau udah nikah kalau udah tua maksud saya jangan mikirin nikah. Udah tua mikirin Bapak Ibu Saudari nanti hidup di balik kubur bersama dengan Kristus. Maka isilah setiap kehidupan saudara dengan kebenaran-kebenaran firman.
Sehingga setiap pikiran-pikiran negatif yang datang, kebohongan-kebohongan dari iblis itu saudara tangkal semua dengan kebenaran firman. Itulah bentuk merawat jiwamu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, khususnya wanita-wanita, evaluasi kembali kehidupanmu. Apakah ada area di mana kalian tidak menjadi perawat tubuhmu dengan baik? Bagi tubuh, bagi jiwa, bagi waktu yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupanmu. Apakah saudara bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi diri, mengasihi dirimu sendiri itu berarti mengambil tanggung jawab untuk merawat apa yang telah Tuhan beli dengan harga yang mahal itu. Saudara dipercayakan oleh Tuhan mengenakan setiap tubuh ini, karena engkau bukan milikmu sendiri, tapi engkau milik Kristus. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar untuk mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi bentuk mengasihi diri sendiri bukan narsisme. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, rawatlah dengan setiap kebenaran-kebenaran dan batasan-batasan yang sehat di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara diingatkan di dalam hal ini supaya kita belajar. Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 tadi yang kita baca. Ayat ini mengubah seluruh paradigma tentang tubuh dan kehidupan kita. Ini bukan lagi tentang tubuhku. Ini tubuhku, aku bisa melakukan apa saja yang ku mau. Saudara, kekristenan mengajarkan prinsip hal yang baik, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bukan milik kamu sendiri. Ini adalah kebenaran yang membebaskan. Kamu adalah rumah atau tempat tinggal bagi Roh Allah dalam setiap hidupmu. Ini memberikan saudara dan saya martabat yang tinggi. Bayangkan tubuhmu adalah bait Allah. Saudara harus sadar kamu punya martabat yang tinggi di dalam tubuhmu, di dalam hidupmu. Jadi jangan buang-buang tubuhmu itu. Ya, demi apa? Demi urusan pria, demi urusan seks dan lain sebagainya. Kamu adalah tempat yang suci, di mana bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan saudara. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hidupmu sangat berharga. Daripada kamu mau menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara sadarilah kamu telah lunas dibayar. Kamu sangat berharga. Harganya adalah darah Yesus Kristus. Maka itu rawatlah dirimu sendiri. Itulah bentuk penghargaan atas pengorbanannya. Rawat, jaga, banyaklah berdoa, banyaklah menabur dalam setiap hidup saudara. Banyaklah memberi, banyaklah Bapak Ibu Saudari memasukkan setiap kebenaran-kebenaran firman dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga saudari yang dikasih oleh Tuhan, kamu dapat merawat diri. Ini bukan lagi tentang memuaskan dirimu sendiri, tetapi tentang menghormati sang pemilik sah di dalam setiap tubuhmu itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari belajarlah untuk merawat tubuh, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Berolahraga itu bukan sekedar gaya hidup sehat, tetapi bentuk ibadah, bentuk penghormatan kepada Tuhan sebagai pemilik tubuhmu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah jaga kesehatan mentalmu. Saudara berani berkata, saya tetap perlu istirahat. Atau mencari konseling ketika sedang stres, ketika sedang berduka. Ya, itu sebagai bentuk ketaatan yang bijaksana. Itu adalah cara kamu merawat diri. Ya, merawat baitnya Allah di dalam setiap kehidupanmu. Tetapkan batasannya. Belajarlah berkata tidak pada tuntutan-tuntutan atau hubungan-hubungan yang toksik, yang mengganggu, yang menguraskan habis energimu dan sukacitamu. Belajar berkata tidak. Ya, itu bukanlah egois, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi itu merupakan tanggung jawab untuk melindungi dirimu sebagai milik yang berharga, ya, di mata Tuhan dari setiap kerusakan-kerusakan dunia. Saudara, ketika saudara menonton setiap tontonan-tontonan saudara, itu saudara dan saya itu dalam rangka juga menjaga pikiran. Filterlah tontonan-tontonan, filterlah bacaan-bacaan, filterlah setiap pikiranmu dari percakapan-percakapan yang mencemari setiap pikiran saudara. Makanya jarang saudara temukan perdebatan di channel ini, karena setiap ada orang yang mau berdebat, saya persilahkan untuk mampir saja ke channel sebelah, ya, mampir saja ke channel-channel yang bisa memuaskan hasratmu untuk, ya, Bapak Ibu Saudari berdebat. Bukan saya tidak bisa berdebat, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan.
Ya, saya berdebat itu saudara itu di ranah kelas ketika saya belajar. Tapi ketika sudah ada di ranah umum seperti ini, saudara ini kasih oleh Tuhan, perdebatan itu tidak membangun iman. Percayalah, ya. Saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan dari perdebatan akan firman Kristus. Alkitab mencatat seperti itu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, temukan setiap firman Tuhan yang murni. Temukan setiap firman Tuhan yang membangun imanmu daripada sekedar menonton perdebatan-perdebatan. Khususnya bagi orang-orang Kristen. Saya tahu ada channel-channel perdebatan yang ditujukan bukan buat orang-orang Kristen, tapi bukan buat orang-orang yang non-Kristen. Ya kalau dia punya panggilan seperti itu, go ahead, silakan. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, bisa memberitakan firman Tuhan ataupun Injil, ya sesuai dengan karunia talenta yang dipercayakan Tuhan kepada dia, termasuk panggilannya. Tapi saya pribadi tidak seperti itu. Saudara juga orang-orang Kristen jangan suka menonton hal itu. Ya, kenapa? Karena nanti perdebatannya ya jelek-jelekin agama keyakinan tertentu. Di komentarnya itu saling menjelekkan satu dengan yang lain. Pak, Bu, buat apa sih seperti itu? Ya, daripada kalian saling melukai satu dengan yang lain, mendingan kalian belajar saja berdoa dengan cara yang kalian yakini. Dan hidupilah setiap nilai-nilai yang kau yakini dalam setiap agama yang kau yakini itu. Ya, saudara ini dikasih oleh Tuhan, daripada saudara dan saya menguras ya habis energimu untuk menonton demikian 2-3 jam, 4 jam, 5, aduh capek, mabuk. Ya, ayo jagalah kebersihan hidupmu, karena ini adalah bait Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Tapi kalau ada orang yang mau nonton ya silahkan, ya jadi bahan pengetahuan. Tapi jangan menikmati ya lama-lama saudari. Kalau hanya pengetahuan is no problem. Ya saudari kasih oleh Tuhan sehingga kita tahu, oh itu ya, dari kepercayaan itu kita belajar itu. Oke. Jadi kita tahu keunggulan kekristenan dalam setiap kehidupan ya daripada agama-agama yang lain. Saudari kasih oleh Tuhan. Ya di dalam teologi kita juga belajar, teologi agama-agama, semua agama kita belajar saudari. Ya tetapi bukan berarti saudara kita harus memperdebatkan hal itu. Ya dalam ranah-ranah publik, dalam setiap kehidupan kita semua. Karena iman itu urusan subjektif pribadi masing-masing. Ada orang yang terberkati ketika dia bermimpi Tuhan hadir dalam mimpinya. Saudara gak hadir kan? Saudara, Tuhan gak hadir kan dalam mimpi saudara? Ya, tapi Tuhan hadir dalam mimpi orang-orang yang percaya itu. Tuhan menjamah dia, Tuhan mengubah keyakinannya dari mimpi. Saya gak dari mimpi Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan. Saya dari peristiwa hidup. Ya, banyak setiap pilihan-pilihan hidup yang saya lakukan untuk memilih Tuhan. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang keliru dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang juga yang bertobat karena didoakan, karena lewat mimpi. Ya, karena apa? Ada orang-orang baik dalam setiap hidup mereka sehingga mereka mau mengenal Yesus. Bapak Ibu, ayo. Ya, agama itu subjektif bagi masing-masing orang. Maka kita belajarlah dalam setiap kehidupan kita semua mengasihi diri yang sehat melalui kasih Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya gak mau lama-lama sebenarnya. Saudara, ayo sebagai wanita-wanita Kristus, ya kita belajar mengasihi diri sendiri yang sehat, menerima cermin kasih Kristus di dalam setiap kehidupan saudara. Yang ketiga, saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan kalian semua, bahwa tujuan mengasihi diri sendiri bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Ya, jadi tujuan saudara mengasihi diri sendiri bukan buat dirimu sendiri, tetapi untuk melayani sesama. Ya, di dalam Markus 12 ayat 31 kan tadi berkaitan mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Jadi tujuan kita akhirnya kita kembali ke perintah Yesus. Mengasihi diri sendiri yang sejati tidak pernah berakhir pada diri sendiri. Itu selalu bersifat keluar, eksternal. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi sesamamu, kasihi sesamu. Saudara, Tuhan tahu bahwa mengasihi diri sendiri adalah alat pengukur yang alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Dia tidak memerintahkan kita untuk berhenti mengasihi diri sendiri, tetapi untuk menggunakan kasih yang alami itu sebagai standar minimal untuk bagaimana saudara dapat mengasihi orang lain. Makanya kemarin saya sampaikan, manusiakanlah manusia. Jangan membinatangkan manusia. Karena kita punya kodrat Allah yang sama. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sehingga saudara dapat mengenakan kasih yang saudara terapkan kepada diri sendiri, kepada orang-orang di luar sana, termasuk asisten-asisten rumah tanggamu, termasuk supirmu, termasuk karyawan-karyawanmu. Jangan membinatangkan mereka, manusiakanlah mereka. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jika kalian ingin makan, kalian ingin beristirahat, kalian ingin didengar, kalian ingin dihargai, kalian ingin dikasihi dalam setiap hidup kalian, maka berikanlah itu juga kepada sesama kalian. Amin. Berikanlah itu juga kepada sesama kalian. Kalau kalian pengen dihargai, kalian hargai orang-orang itu. Kalian pengen kasihi dulu orang-orang itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Kalian pengen diberi makan, kalian juga beri makan dulu orang-orang itu di luar sana. Saudara, mengasihi diri sendiri yang sehat justru memampukan kita untuk lebih efektif. Ya, semakin lebih efektif lagi dalam mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Saudara, kita tidak dapat yang menuangkan cangkir yang kosong. Kita harus dipenuhi oleh kasih Kristus dan belajar merawat diri kita dengan benar. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari ketika kalian dipenuhi oleh kasih Kristus dan belajar merawat diri dengan baik, dengan benar, kalian akan memiliki lebih banyak kasih, lebih banyak energi, lebih banyak belas kasihan untuk diberikan kepada dunia yang haus di dalam setiap hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya kaum wanita yang terkasih di dalam Kristus, yang sering kali menjadi tulang punggung keluarga, tulang punggung gereja, yang juga sering kali juga kelelahan karena mengasihi semua orang kecuali dirinya sendiri. Dengarkan suara Tuhan hari ini. Mengasihi diri sendiri yang sehat bukanlah dosa. Amin. Itu adalah perintah yang tersirat dari setiap anugerah yang Allah ingin kita terima. Apakah kalian telah membenci setiap tubuh kalian? Apakah kalian lelah dalam setiap kehidupan kalian semua? Dan kalian membenci tubuh kalian yang karena tidak sesuai dengan standar dunia. Kalau kalian lelah dan membenci tubuh kalian ini, saudara, lihatlah itu sebagai bait Roh Kudus. Amin. Lihatlah itu sebagai bait Roh Kudus. Apakah kalian lelah karena merasa tidak cukup? Ingatlah, kalian adalah puisi Allah yang ditulis sebagai mahakarya Allah, punya keunikan bentuk masing-masing dalam setiap kehidupan kalian semua. Apakah kalian lelah untuk mencoba membuktikan diri? Saudara, beristirahatlah dalam anugerah yang sudah cukup Tuhan berikan di kayu salib. Di dalam setiap kehidupan saudara, beristirahatlah dalam anugerahnya. Bagi kalian yang belum menerima diri sendiri, berdoalah memohon Roh Kudus untuk meyakinkan dalam setiap kehidupan kalian semua akan kebenaran identitas kalian di dalam Kristus. Bagi kalian yang lelah dan kewalahan, berdoalah untuk hikmat, untuk keberanian dalam menetapkan batasan-batasan yang sehat dan belajar merawat diri. Dan bagi kalian semua, berdoalah agar kasih kita kepada diri sendiri itu berpondasikan Kristus yang meluap akhirnya menjadi kasih yang lebih besar bagi sesama yang memerlukan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Jadi saudaraku, apa keputusan kita hari ini? Setiap perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mau mengasihi Kristus, apakah keputusan kita hari ini? Apakah kita akan terus membiarkan dunia dan iblis membisikkan kebohongan-kebohongan bahwa kita tidak berharga? Apakah kalian akan berbalik dan menerima kebenaran ini yang membebaskan setiap kehidupan kalian semua? Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah, pemilik langit dan bumi, menciptakan bintang-bintang dan menamainya satu persatu. Dia mengenal namamu, dia mengukirmu dengan tangannya sendiri. Dan begitu dia mengasihimu, sehingga dia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Saudara, ini bukanlah sebuah ide abstrak tentang umat manusia, tetapi ini untuk dirimu secara pribadi. Ya saudari, Allah mengenal nama kita pribadi lepas pribadi, dengan segala keunikan, dengan segala latar belakangmu. Bahkan dia membuat kurikulum kehidupan dalam setiap pribadi, setiap manusia yang unik masing-masing, supaya mereka mengenal Kristus. Saudara, mari, dia sudah membayar lunas untuk saudara dan saya. Kamu sudah dimiliki, kamu sudah dikasih, kamu sudah berharga. Maka pada saat hari ini,
Saya tidak hanya mengajak kalian untuk merasa lebih baik. Saya mengajak kalian semua untuk membuat sebuah keputusan iman. Keputusan untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang kalian. Lebih daripada perasaan kalian sendiri. Keputusan untuk memilih merawat hidupmu. Karena hidup itu adalah milik Kristus. Keputusan hidup untuk hidup bagi Tuhan. Bukan karena rasa bersalah. Tetapi karena rasa syukur yang meluap-luap atas kasih Tuhan yang begitu besar. Jika kalian menerima kebenaran hari ini. Saudara, mari serahkanlah kembali hidupmu kepada Tuhan Yesus. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Serahkan dirimu. Pandanglah dirimu sendiri, serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Maukah saudara dan saya berdiri? Maukah saudara dan saya berdiri bagi kemuliaan nama Tuhan? Saudara menaruh tangan di dadamu sebagai simbol penyerahan diri kepada Tuhan. Bahwa kalian percaya pada firman-Nya. Dan mulai saat hari ini, saudara dan saya mau hidup sebagai manusia baru yang dikasihi, yang diterima, yang berharga di dalam Tuhan. Mari taruh tangan saudara di dada saudara. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh dengan kekaguman. Ya Roh Kudus, bukalah mata hati kami sekarang juga. Tanamkanlah kebenaran ini jauh di dalam roh kami semua, bahwa kami berharga. Bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi karena siapa Engkau dan apa yang telah Yesus lakukan bagi setiap kami. Hari ini kami memilih untuk percaya. Kami memilih untuk menerima anugerah-Mu. Kami melepaskan semua tuduhan, semua kebohongan, semua rasa bersalah, semua rasa malu yang bukan berasal daripada Allah kami. Kami mau mengampuni diri kami sendiri karena Engkau sudah mengampuni kami. Kami menerima diri kami sendiri karena Engkau sudah menerima kami di dalam Kristus Yesus. Ya Bapa, jadikanlah kami setiap orang-orang, khususnya wanita-wanita yang dapat dipercaya, baik atas setiap tubuh, mengelola tubuh ini, jiwa ini, talenta ini, waktu, bahkan keuangan materi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menetapkan batasan-batasan dengan bijaksana. Dan kami berani berkata tidak pada segala sesuatu yang merusak bait-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Penuhilah kami kembali dengan kasih-Mu, hingga meluap dari hidup kami dan terus mengalir menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi mertua kami, bahkan buat semua orang yang kami jumpai. Dan mulai saat hari ini, biarlah setiap langkah kami diayunkan dalam keyakinan bahwa kami adalah anak-anak Raja, karya agungmu yang terus dipulihkan. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati, yang telah membeli kami dan bangkit untuk membenarkan kami semua. Setiap kita semua yang telah diberkati pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mari kita sama-sama katakan amin. Jadilah berkat selalu dimanapun saudara berada dalam setiap kehidupan saudara. Ya, selesai sudah program Kilau Cantik Ilahi pada kesempatan saat hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupanmu. Kalian bisa mengasihi diri sendiri secara sehat melalui kasih Kristus. Amin. Salam dari saya Pastor Ndeso.